Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Ford Fiesta 1,6 S ya, Sport Matic tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan mengulas bagaimana cara mencari mobil bekas yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang pertama itu adalah tampilan fisik dari luar. Jadi yang utama yang perlu kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahannya di suspensi atau kaki-kaki. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ya, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah di batasan antara parts dari bodi mobil. Nah, ini yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita pastikan, kita cek, pastikan bahwa nutnya itu dia jaraknya masih presisi ya, presisi simetris antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga di permukaan bodi yang penting yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek atau benda-benda yang ada di sekeliling mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek, kita perhatikan, pastikan bahwa pantulan objek-objek yang ada di seputar mobil itu lurus, tidak bergelombang. Nah, terus perlu kita perhatikan juga bagian-bagian yang lain seperti kaca, terus lampu, terus habis itu velg, ban. Nah, ini dia juga bannya juga kondisinya juga masih tebal ya, seperti itu. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita pastikan, kita cek secara keseluruhan. Nah, kondisi dari, nah ini juga ban juga masih lumayan tebal seperti itu. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan, lampu-lampu depan juga kita periksa, grill segala macam. Pastikan bahwa kondisi fisik secara keseluruhan dari luar itu oke ya. Nah, berikutnya itu kita periksa di bagian dalam. Nah, dia kuncinya sudah tergabung dengan remote dan dia modelnya flip ya. Oke. Nah, ini posisi mobil terbuka ya. Jadi kalau kita kunci mobil, dia sudah spionnya sudah auto retract ya. Jadi ketutup secara otomatis. Nah, terus habis itu kalau kita buka lagi mobil, nah ini, nah dia spionnya akan terbuka secara otomatis. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil ya. Oke, kita periksa bagian dalam. Nah, pertama kali jika kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Nah, ini ada lampu. Nah, kolong dashboard, pastikan bahwa di kolong dashboard itu aman, tidak ada karat. Nah, terus di bagian pedal juga kita perhatikan karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian mobil atau kilometer mobil. Nah, terus habis itu juga di kolong ya, kolong agak gelap. Nah, kolong jok juga kita perhatikan, jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang pertama kali kita periksa itu adalah rasa kita duduk. Karena apa? Karena sebagian besar orang yang membeli mobil ini akan berada di dalam dan merasakan dan mengemudikan mobil. Pastikan bahwa kondisi duduk, terus habis itu kondisi kabin, auranya juga masih oke. Terus habis itu juga kita periksa juga di sini dashboard, kondisi dashboard, panel-panel instrumennya juga bagaimana. Terus habis itu juga kita perlu pastikan juga kita periksa di plafon, kita cek juga. Nah, ini kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu kondisi jok juga bagaimana. Nah, dia joknya ini sudah di-retrim ya, sudah di-retrim permanen dengan bahan semi kulit yang kondisinya secara keseluruhan juga masih oke. Nah, kita keliling juga, nanti kita lihat bagian-bagian yang lainnya kondisinya masih oke atau tidak. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan kondisi interior itu oke, nah sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa kondisi mesin, baik di atas, baik di bawah, apakah ada rembesan atau tidak. Terus habis itu juga di kaki-kaki juga kita periksa, kita ngolong, kita cek kondisinya bagaimana.
pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, terus habis itu setelah kita periksa itu, kita periksa juga di bagian mesin itu level oli, kondisi oli, serta radiator ya, radiator coolant, kondisi dan levelnya bagaimana. Nah, jika kita sudah pastikan sudah oke, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, kita pastikan bahwa dia nyalanya langsung jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah, atau bisa jadi di akinya sudah soak. Nah, untuk getaran mesin yang masuk ke dalam kabin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu juga dari posisi duduk juga kita bisa merasakan getaran mesin yang masuk ke dalam kabin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau getaran mesinnya berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mountingnya bermasalah, atau bisa jadi mesinnya pincang, atau bisa jadi ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita pastikan itu aman, nah berikutnya sekarang kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah, kilometernya Ford Fiesta ini di 125.000. Nah, ini ada gantungan servis terakhirnya, berarti nanti servis berikutnya di 127.000. Nah, di sini juga walaupun buku servisnya tidak ada, tapi ada beberapa gantungan servis sama bon yang masih disimpan oleh pemilik sebelumnya. Nah, oke. Pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, terus fisik dengan kondisi mobil, terus rasa berkendaranya juga, serta rekor servisnya itu sesuai, berbanding lurus. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Oke, nah sekarang berikutnya kita periksa di ini ya, di mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Oke, nah terus habis itu di sini ini buat pengaturan lampu. Jadi pengaturan lampu depan. Nah, terus di sini ada buat tombol fog lamp depan sama fog lamp belakang, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga kita periksa juga. Nah, ini di sini ada tuas buat ini apa namanya? Buat spion. Jadi dia sudah elektrik dan sudah retract serta auto retract juga. Jadi retractnya bisa dari sini kita tekan ya. Nah, dia retract sendiri tuh, bisa kita lihat. Nah, kita perhatiin. Nah, kita tekan lagi. Nah, tuh kembali lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pengaturan power window. Jadi power window, kita pengaturan power window. Nah, ini buat mengunci power window. Nah, kita perhatikan juga door trim. Nah, dia door trim di sini kondisi juga masih lumayan oke untuk mobil ukuran 2011 ya, seperti itu. Nah, terus habis itu juga sealer di pintu memang nah, di Ford memang ada dia sealer di pintu. Ada beberapa mobil Eropa juga tidak ada, atau mobil Amerika tidak ada sealer di pintu, tapi di Ford ini dia ada. Nah, kenapa kita harus periksa sealer pintu? Karena apabila sealernya itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian mesinnya. Oke. Kita buka kap mesin, kita periksa. Nah, Ford Fiesta ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memastikan kondisi mesin masih oke, kita bisa melihat yang pertama dari getaran mesinnya. Jadi getaran mesinnya masih minim. Terus habis itu bisa kita lihat juga dari suara atau ritme dari mesin. Pastikan bahwa ritme suaranya itu masih halus dan beraturan konstan, seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, ini kita perhatikan juga nih. Di sini juga ada sealer di kap mesin, juga kita perhatikan kondisinya seperti apa. Nah, di sini juga kita periksa, jangan sampai ada bekas cat atau ketok ulang atau perbaikannya. Oke. Nah, di sini juga sudah ada peredam panas di mesin di bagian kap mesin. Nah, di depan juga kita pastikan juga nih, kita periksa. Jangan sampai ada bekas-bekas reparasi ya di sini, di bagian sini. Nah, jangan sampai ada bekas-bekas reparasi. Oke. Nah, untuk memastikan mobil tidak kena banjir, kita bisa melihat komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat atau ada sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang tersembunyi ya, atau susah untuk dibersihkan. Nah, oke. Mesin sudah kita cek, kita tutup kap mesin. Nah, sekarang bagi yang mencari mobil
hatchback ya, hatchback mobil Eropa yang terkenal dengan mobil Eropa, sorry, ini Amerika, Ford ya, yang terkenal dengan kenyamanannya, dan di dunia termasuk salah satu mobil yang terlaris, yang handlingnya juga enak, kenyamanannya juga dapat, dan bentuknya juga untuk ukuran tahun 2011 juga masih stylish ya, masih stylish, tidak ketinggalan. Nah, mungkin Ford Fiesta ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Nah, untuk partsnya juga sama bengkelnya juga ada, bisa ikut komunitas ya untuk bisa tahu bengkel-bengkel yang bisa pengerjaan di Ford seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita periksa di bagian belakang ya. Oke. Nah, bagian belakang. Oke, saya masuk ke bagian belakang. Nah, ini saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari. Nah, headroom juga masih oke ya, masih ada sekitar 5 jari juga. Nah, di bagian belakang ini dia joknya ada 2 senderan kepala. Nah, dia pelipatannya bisa 40%, 60% dilipat ke depan. Nah, terus habis itu di Fiesta ini cup holder tidak ada. Nah, tapi di sini ada kantong 2 di belakang jok. Nah, di sini ada cup holder 1. Ada cup holder 1 di sini. Oke. Nah, terus apalagi ya di bagian belakang? Mungkin itu saja, lampu ada di depan, tidak ada di tengah. Nah, terus di sini kita periksa juga door trim. Nah, kondisi door trim juga masih oke. Door trim juga masih oke, masih aman. Nah, di sini child lock juga ada, tapi dia menggunakan tuas kunci ya untuk buka tutupnya. Nah, terus di sini sealer pintu juga ada. Kita bisa periksa kondisinya bagaimana. Nah, di sini oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagasi. Nah, bagasi dia pembukaannya dia dengan kunci ya. Jadi di sini kita matiin dulu. Nah, di sini ada kunci. Nah, ini buat buka bagasi ya. Jadi di sini yang tombol paling bawah. Nah, bagasi kita buka ya. Bentar. Nah, oke. Bagasi bisa kita buka. Nah, locknya. Nah, oke. Nah, terus di sini juga untuk bagasi, untuk kapasitas hatchback ya, masih ukurannya masih lumayan ya, lumayan besar. Nah, terus habis itu di sini juga di bagian bawah ada ban cadangan ukuran full size, tapi dia masih peleknya kaleng. Nah, terus dia sudah dilengkapi dengan perdam ya. Jadi bagian bawah sudah ditempel oleh perdam seperti itu. Oke. Nah, di sini kondisi juga nggak ada karat sih, masih aman kalau sepenglihatan saya. Oke. Nah, terus untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang, kita bisa pastikan ini di sealer pintu kondisinya bagaimana. Terus ini, nah jangan sampai ada bekas reparasi, ketok ulang atau perbaikan. Nah, di bagian-bagian sini juga kita perhatikan juga nih, seperti itu. Oke. Nah, di Ford Fiesta ini dia ada 3 sensor parkir, tapi memang tidak ada kamera mundur ya, karena audionya tidak menunjang LCD ya. Oke, seperti itu. Nah, terus habis itu sekarang kita, nah di sini ada tangki bensin. Nah, dia bukanya tinggal ditekan, tapi dia mengunci sesuai dengan kalau door lock semuanya kekunci, maka ini tidak bisa ditekan. Nah, dia tidak ada tutup lagi, tapi sistemnya tinggal dicolokin tutup kecil ini akan terbuka jika kita mencolokin colokan buat isi bensin seperti itu. Oke. Nah, terus kita lanjut ke pintu ya. Nah, pintu juga door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kondisi juga masih aman, bisa kita lihat. Nah, terus di sini ada child lock juga yang dengan kunci, di sini bisa diputarnya dengan kunci. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Jadi jok kondisi juga masih oke. Nah, terus habis itu di sini kondisi dashboard ya secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian sini, bagian depan, pintu depan. Nah, di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus habis itu di sini sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Ya. Nah, ini tampilan jok dari sebelah depan ya, depan kiri. Kondisi jok juga masih oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam mobil. Nah, kita masuk ke dalam mobil. Sekarang kita periksa ya di dashboard bagaimana kondisinya. Tapi saya nyalakan mesin dulu nih. Nyalakan mesin dulu.
lagi. Nah, oke. Nah, mesin sudah nyala. Nah, kita periksa di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya, tapi masih wajar. Nah, di sini kondisi juga masih oke. Ini tidak robek, cuman agak sedikit pudar ya karena dilapisin dengan sarung setir. Tapi kondisi setir sih secara keseluruhan sih masih oke. Nah, dia untuk mobil Amerika dia kebalik. Nah, di sini buat pengaturan lampu sen. Terus habis itu buat ngatur MID ya ditekan juga dari sini. Sama di sini ada voice command buat radio. Jadi radio bisa kita voice command. Ini seperti ini, jika kita pencet ya kita bisa ngatur radio dengan suara. Nah, ini contohnya ya. Nah, oke. Radio. FM. Frequency please. 95.1. Tune 95.1. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa ini nyala nih wipernya. Saya matiin dulu. Oke. Nah, terus di sini buat pengaturan wiper. Oke. Nah, terus audionya di sini ada MID, bisa ada saluran radio, terus habis itu ada juga menu-menu di sini bisa dilihat dari tampilan sini. Nah, terus habis itu untuk radionya dia terintegrasi ya, dia ada buat CD-nya MP3 terus sama radio FM AM. Nah, terus di sini ada buat central lock ya, buka tutup central lock. Dia ada lampunya kalau central locknya tertutup. Nah, di sini adalah buat lampu hazard. Nah, terus di sini ada buat pengaturan AC. Jadi AC dia pengaturannya ini ada kecepatan AC, ada 4 level kecepatan AC. Nah, di sini ada arah angin. Jadi arah angin ke berbagai macam arah. Terus di sini buat ventilasi luar dalam. Di sini buat nyala matikan AC. Terus habis itu di sini ada suhu, panas, dingin dan panas. Nah, di sini ada buat card holder ya, ada 2 card holder. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus dia ini matic ya, matic. Kecepatan rendahnya ada di D dan L. Seperti itu. Oke, nah di sini juga ada tombol buat sport ya, buat tombol sport kita pencet. Nah, terus habis itu di sini ada power outlet. Nah, sini kelihatan ya, ada power outlet. Di sini ada USB, colokan USB. Di sini ada colokan aux. Di sini ada cup holder juga buat 2. Ini rem tangan. Nah, di sini juga nih kita bisa periksa nih, jika mobil terkena banjir, ada kemungkinan di sini ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga apalagi ya? Oh, di sini ada airbag ada dual airbag di sini. Nah, terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada buat cup holder bisa, sama ada kantong penyimpanan terbuka ya. Oke. Nah, di sini ada cup holder juga sama ada kantong penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus spion bisa diatur tingkat kesilauannya secara manual. Terus di sini ada sun visor, ada cermin juga di sini tertutup, bisa ditutup. Nah, di sini juga sun visor ada tempat cermin juga. Nah, di sini ada tempat buat naruh kartu-kartu juga bisa. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di sini ada tempat buat mungkin kacamata ya, bisa ditaruh di sini. Oke. Nah, mungkin itu saja. Oh, sama AC ya. AC juga kondisi masih dingin ya, kita periksa. Nah, masih dingin. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan saya mengenai Ford Fiesta 1,6 tipenya S ya, S Sport ya, Sport Matic tahun 2011. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Terus nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga sama simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas atau second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya masih senyap atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya, perpindahannya masih halus dan masih responsif atau tidak, bisa kita periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan, nah yang memiliki area parkir yang luas.
Jadi kita bisa bebas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Nah, klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info stok-stok terbaru dari kami. Nah, follow juga di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FF Usfar, terus di TikTok sama di Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil-mobil yang tersedia. Terus habis itu ada playlist juga mengenai mobil Ford yang lainnya ya, video Ford yang lainnya. Terus habis itu ada playlist juga mengenai tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga share ke teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat yang membutuhkan, yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.